beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya. Halo, selamat datang kembali di True Stories Channel. Hari ini kita akan mengupas sebuah kisah yang sempat menjadi perbincangan hangat publik. Bukan hanya karena tokoh utamanya merupakan sosok ternama ya, tetapi juga karena jalan hidup yang ia pilih menggambarkan perjuangan seorang perempuan dalam mempertahankan martabat, keluarga, dan haknya untuk kembali bahagia. Inilah kisah cinta mantan Bupati Purwakarta, Ane Ratnamustika, dan pria yang kini resmi menjadi suaminya. Narasi ini telah saya buat dari beberapa sumber terpercaya ya, dan selamat menikmati. Semua berawal dari sebuah kegiatan sosial pada bulan April tahun 2023 di Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saat itu, Ane Ratnamustika masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta dan diundang oleh seorang tokoh agama setempat. Acara tersebut merupakan penyerahan bantuan kepada warga miskin, di antaranya pemasangan listrik gratis dan program rumah tidak layak huni. Disinilah takdir mempertemukan Ane Ratnamustika dengan Iskandar untuk pertama kalinya. Ini bukan kisah cinta yang dimulai di tempat glamor, bukan pula pertemuan yang dirancang ya, tapi justru tumbuh dari momen sederhana yang penuh kepedulian sosial. Dan mungkin dari situlah keduanya melihat kualitas satu sama lain, bukan dari jabatan atau status, melainkan dari kepedulian terhadap sesama. Pada waktu pertemuan itu terjadi, status Ane sebenarnya masih istri sah dari Kang Deddy Mulyadi, anggota DPR saat itu ya, sekaligus mantan Bupati Purwakarta. Namun, hubungan mereka sudah retak, bahkan Ane Ratnamustika mengungkapkan bahwa secara syariat, ia telah ditinggalkan katanya ya. Beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya. Ya, kita tidak pernah benar-benar tahu beban apa yang dipikul seseorang di balik jabatan tingginya atau senyumnya di depan kamera. Bisa jadi ketika semua orang melihat Ane sebagai sosok kuat yang di hadapan rakyat, di balik itu ada hati yang diam-diam sedang patah. Perpisahan Ane dan Deddy bukan proses yang mudah. Dimulai dari pengajuan gugatan perceraian di awal tahun 2023. Proses ini berlarut selama 9 bulan. Melewati tahap mediasi, sidang, hingga proses banding dan kasasi yang dilakukan oleh pihak Deddy Mulyadi. Namun akhirnya pada tanggal 29 September 2023, Pengadilan Agama Purwakarta secara resmi menertibkan akta perpisahannya. Saya minta masyarakat memahami kondisi saya, prosedur hukum saya jalani dengan benar. Saya tidak ingin menimbulkan fitnah, makanya setelah semua sah secara hukum, saya baru menjalani pernikahan lagi, ujar Ane. Ya, hal ini juga menunjukkan bahwa Ane Ratnamustika memilih jalur hukum yang tepat. Tidak terburu-buru, tidak melangkahi aturan agama maupun negara. Bahkan, ia menahan diri selama berbulan-bulan demi menjaga martabat dirinya dan keluarganya. Sebuah keputusan yang sangat tidak mudah bagi seorang perempuan publik. Dan terus, ada nih yang isu liar. Apakah benar Ambu Ane berselingkuh? Pertanyaan ini, seperti ini khususnya, memang sering muncul ketika public figure mengalami perpisahan dan menikah lagi dalam waktu yang dianggap tidak terlalu lama. Tapi sampai saat ini tidak ada bukti yang sah atau mempertanyakan resmi
yang menyebutkan bahwa Ane Ratnamustika bermain di belakangnya. Justru sebaliknya, Ambu Ane berulang kali menjelaskan bahwa ia menjalani proses secara hukum yang resmi dan panjang melalui sidang, mediasi, banding, hingga kasasi. Dan akhirnya akta perpisahan pun dari Pengadilan Anggaba pada 29 September 2023 itu mulai terbit. Hal inilah yang lebih banyak asumsi dan spekulasi liar, terutama dari media sosial atau pihak-pihak yang mungkin tidak suka atau merasa dirugikan oleh keputusan Ane Ratnamustika. Jadi tanpa bukti konkret, tuduhan seperti itu bisa masuk ke ranah fitnah. Dalam hukum dan etika jurnalistik, tuduhan selingkuh tidak bisa hanya berdasar opini ataupun emosi publik. Terkadang ketika seseorang, perempuan, memilih untuk bangkit dan melangkah lagi, masyarakat lebih cepat menyalahkan daripada memahami. Tapi dalam kisah Ambu Ane ini, kita justru melihat proses yang tertib, matang, dan jauh dari kesan sensasional. Jadi, adakah benar-benar unsur perselingkuhan itu? Atau hanya penilaian sepihak yang tidak tahu seluruh kisahnya? Setelah melewati badai panjang, akhirnya cahaya itu datang juga pada tanggal 16 Desember 2023. Ane Ratnamustika resmi menikah dengan Iskandar dalam sebuah prosesi sederhana namun khidmat di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, akhirnya Allah mempertemukan jodoh saya. Bismillah, semoga ini yang terakhir. Doa dari mama dan anak-anak menjadi kekuatan kami. Kami sepakat mempercepat proses pernikahan ini, ujar Ambu Ane. Bagi sebagian orang, menikah lagi mungkin hal biasa, tapi bagi seorang public figure, keputusan ini bisa jadi bahan gosip, kontroversi, bahkan hujatan. Tapi disinilah keberanian Ane diuji, berani memilih bahagia tanpa harus menunggu penghakiman dari orang lain. Akad nikah berlangsung di KUA Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur pada pukul 9 pagi. Ane mengenakan kebaya Sunda, sementara itu Iskandar mengenakan beskap. Tidak ada pesta besar yang kita lihat tidak ada undangan formal, hanya keluarga inti dari staf kantor yang hadir. Anak-anak kami hadir semua katanya. Bahkan mereka memberikan sambutan doa untuk kami berdua agar menjadi keluarga yang samawa, kata Ane. Ini bukan kisah cinta yang dibungkus glamor, tapi kisah dua orang dewasa yang saling memahami, menyatukan hidupnya dengan niat baik, dan memilih kebahagiaan yang tenang. Usai ijab kabul, Ane dan Iskandar langsung mengundang masyarakat kampung di Meleber, Desa Gudang, Kecamatan Cikalong Kulon, untuk mengikuti acara pengajian tasyakur binimah. Mereka ingin berbagi rasa syukur atas pernikahan ini bersama tetangga tanpa kemewahan, tanpa protokoler. Ya, kisah ini memberi pesan kuat. Kebahagiaan tidak selalu harus dirasakan dengan pesta. Kadang cukup dengan doa dan keikhlasan dari orang-orang terdekat, hati sudah merasa cukup. Kisah Ambu Ane Ratnamustika dan Iskandar bukan hanya kisah asmara biasa. Hal ini adalah potret perjuangan seorang perempuan yang berani mengambil keputusan besar dalam hidupnya, melewati ujian rumah tangga tanpa menjalankan tugas sebagai pemimpin, lalu memilih untuk kembali membuka hati. Dan yang paling penting nih, ia menjalaninya dengan elegan, tanpa sensasi dan tanpa berpegang pada nilai-nilai agama serta hukum. Terima kasih sudah menyimak cerita ini di True Story Channel. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita yang nyata, penuh pelajaran hidup lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.